ketika kita lihat salah satu dari target maju di Pilgub ini adalah kemenangan gitu. Ketika memajukan nama Sohibul Iman ini seperti apa, Bang Mardhani? Karena kan kalau kita lihat juga harus ada wakil yang kuat. Ada nama yang santer terdengar adalah Kaesang misalnya. Kita mendengar Sohibul Kaesang gitu. Atau ada nama lain yang ingin dimajukan untuk mendongkrak Pak Sohibul Iman ini? Ketika belum ada pendaftaran, maka semua nama akan berseliweran. Ya. Tapi ketika sudah harus mendaftar, syarat 20% itu menjadi mandatori. Ketika 20% satu orang yang sangat kuat top of mind-nya pun tapi tidak dapat 20%, belum tentu bisa mendaftarkan diri. Nah, dengan kasus 20% ini nanti pelan-pelan tuh akan terurai mana sih sebetulnya yang diajukan. Walaupun saya juga secara realistis melihat skenario Bang Hensat bahwa cuma akan ada 2 calon, calon istana versus non istana, itu sangat masuk akal. Oke, baik Bang Mardhani, singkat mungkin ya Bang Mardhani gini. Tadi kan kita bahas soal hubungan antara PKS dengan Anies Baswedan ya. Tidak dijelaskan secara spesifik sih soal Bang Mardhani menyampaikan ya akan membuka peluang atau tidak. Tapi kita ingin tahu hubungan antara PKS dan juga Mas Anies ini sebenarnya gimana? Karena kan info yang kami dapatkan itu kan waktu di Pilkada Jakarta 2017 kan waktu itu Mas Anies dan juga Mas Sandi diusung oleh Gerindra dan juga PKS. Tapi kursi dari Wagub itu kan awalnya diisi oleh Mas Sandi naik menteri, harusnya kan itu posisi yang diinginkan oleh PKS. Tapi terus kemudian Gerindra yang mengambil posisi itu. Itu benar nggak? Kecewa nggak sih soal itu, Bang Mardhani? Memang, ya kalau kursi Wagub 2017 atau 2019 itu memang dinamikanya DPRD DKI tidak memberi ruang yang firm terhadap calon dari PKS. Sehingga pada akhirnya kita semua sepakat yang diajukan calon dari Gerindra. PKS juga sepakat saat itu mencalonkan Gerindra. Jadi nggak ada hubungan yang buruk. Sama Mas Anies Baswedan hubungannya baik, harmonis. Bahkan 5 tahun ini sangat produktif dan kolaboratif. Dan ketika kita mengajukan Sohibul Iman juga Mas Angin sangat memahami. Ya, tapi PKS menginginkan posisi kursi Wagub itu nggak sebetulnya? Waktu di Pilkada DKI itu? Menginginkan waktu itu. Menginginkan karena memang bahasanya ya Bang Sandi juga udah bilang ini jatahnya PKS gitu loh. Tetapi buat kami itulah politik, sesuatu yang jatahnya itu tidak bisa dapat kecuali memang situasi dan kondisi memungkinkan. Jadi sama seperti sekarang. PKS sebagai partai pemenang dan partai kader, kami bahagia sekali dengan penunjukan Muhammad Sohibul Iman. Karena dengan demikian ini memberi pesan kepada kader di seluruh tempat, karena bukan cuma di Indonesia ya, itu bahwa kaderisasi berjalan dengan baik di PKS. Baik, kita ke Bang Masinton. Bang Masinton kan tadi jelas ya, Bang Mardhani bilang bahwa Sohibul Iman ini ditargetkan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Lalu bagaimana koalisi dengan PKS nantinya ketika memang sudah ditutup bahwa Sohibul Iman ini ya calon gubernur Jakarta? Ya, tentu kami kan harus membangun komunikasi ya dengan partai-partai politik lainnya. Terutama tadi kalau sudah yang pasti mengumumkan nama Pak Anies itu ada PKB. Ya. Nah tentu kami akan jajakin komunikasi itu. Begitupun dengan partai politik lainnya juga tidak tertutup kemungkinan juga dengan teman-teman di PKS. Tapi ini kan kita masih dalam proses penjaringan dan penyaringan ya, proses penyaringan nama-nama yang siapa yang kira-kira menguat dikehendaki oleh warga Jakarta. Maka itu nanti yang akan kami komunikasikan ke partai-partai politik lainnya. Ya. Seperti itu. Oke, meskipun yang dikehendaki rakyat seperti apa, tapi kan partai politik yang punya tiket bisa mengusung rakyat kan ini kan disodorkan atas pilihan yang sudah ada. Tapi begini Bang Masinton, artinya dari berbagai macam partai politik koalisi di Pilgub Jakarta, apakah sikap politik dari PKS yang memiliki kursi terbanyak di Jakarta ini akan menjadi prioritas pertimbangan dari PDI Perjuangan untuk mengambil sikap? Ya tentu pilkada ini kan pertama selain tadi persyaratan partai politik ya, juga kan nanti yang dipilih itu kan juga figur. Nah maka nama-nama yang ada di dalam di dalam kota ini kami yang diajukan oleh kader-kader PDI Perjuangan Jakarta itu dulu nanti yang akan kami jajaki gitu. Nah kemudian komunikasi partai politik ya tentu terhadap seluruh partai politik kita akan bangun
komunikasi termasuk dengan teman-teman PKS tentunya. Baik, kita menuju ke Bang Hensat. Bang Hensat, tadi Anda mengatakan dari statement Anda bahwa prediksinya di Pilkada Jakarta ini hanya akan ada 2 pasangan calon saja. Ya. Nah, boleh dijelaskan Bang, ini menarik. Iya, karena demokrasinya ini bukan demokrasi yang biasa-biasa aja. Ini demokrasi siasat yang saya sebutnya kan. Sehingga calon mencalonkan ini penuh dengan intrik-intrik politik dengan kondisi yang ada saat ini. Misalnya, PDI Perjuangan dengan Jokowi itu pasti akan berhadapan-hadapan kan. Ya. Selebihnya itu kan nggak ada lagi gitu. Pak Jokowi bersama Pak Prabowo. Sementara PDI Perjuangan bisa bersama PKS. Jadi, dan kemudian nggak ada yang malas juga gitu partai politik bersama PDI Perjuangan bila kemudian kekuasaan harus berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan gitu. Buat apa? Buat mereka, apalagi yang awal-awal sudah masuk ke Kim gitu. Ngapain lagi bersama PDI Perjuangan? Maka yang ada nih hanya tinggal PKS gitu. Nah sekarang Mas Anies misalnya, apakah Mas Anies akan diperbolehkan maju oleh rezim? Sementara nanti dia di 2029 tentunya akan menjadi lawan potensial. Saya nggak ketemu tuh alasannya. Kenapa Mas Anies harus diberikan tiket, harus hidup kartunya. Nah makanya kalau kemudian saat ini PKS mencalonkan Sohibul Iman, ya, ini mungkin menawarnya adalah bagaimana PDI Perjuangan dan PKS ini bisa menyusun pasangan yang diterima oleh kedua belah pihak gitu. Nah kemudian Anies Baswedan kartunya sudah pasti mati atau belum? Belum tentu juga gitu. Karena ada kemungkinan misalnya ada komunikasi politik yang dilakukan antara Anies Baswedan dengan rezim gitu. Apapun itu jadinya kan bisa saja terjadi. Tapi memang kondisinya adalah rezim tidak mungkin bicara dengan PDI Perjuangan. Rezim yang paling bisa diajak bicara itu adalah PKS. Nah nanti gimana kalau PDI Perjuangannya sendirian? Dia bisa nyalon nggak? Nggak bisa nyalon. Atau emang itu jangan-jangan keinginan rezim bahwa PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan calonnya karena akan mengganggu nantinya kan. Nah kalau sekarang PKS sudah sendirian plus rezim, apakah mungkin nanti ada Jakarta akan ada kota kosong? Mungkin juga. Atau apakah ada calon-calon boneka lain? Ya mungkin juga gitu. Begini, kan kalau kita lihat tadi Bang Hensat menyebut ada PDIP dan PKS. PKB yang mendukung Anies kemana jadinya? PKB itu bisa saja maju, cuma menurut saya ini hitungannya bonus saja. Karena PKB pusatnya kan bersama dengan Kim sudah. Nasdem pusatnya juga sudah bersama Kim. Yang mendeklarasikan mendukung Anies itu levelnya Jakarta. Sama, PKS Jakarta juga bilangnya Mas Anies. Cuma kan keputusan dari DPP-nya adalah sosok Sohibul Iman. Dan Sohibul Iman ini bukan orang baru loh di Jakarta. Jadi dia jadi rektor Paramadina, ketua DPR juga. Jadi sebetulnya, nah ini perlu saya garis bawahi. Ada yang mengatakan bisa apa PKS tanpa Anies Baswedan? Jangan salah, PKS itu beberapa kali menang sebelum Anies Baswedan muncul bersama PKS. Bahkan sempat memutihkan Jakarta tuh sekitar tahun 2009 atau 2009 seingat saya. Itu putih Jakarta dan itu tanpa Anies Baswedan. Jadi hati-hati juga memprediksi bahwa wah ini PKS nggak bisa apa-apa dengan Anies Baswedan. PKS duluan besar dibandingkan Anies Baswedan gitu. Oke, ini menarik. Tapi sebelum ke Bang Mardhani, tadi kok kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bang Mardhani hubungan antara PKS dan juga Anies Baswedan, khususnya di Pilgub Jakarta waktu itu di 2017. Ini akan mempengaruhi nggak psikologis dari PKS untuk mengusung Anies? Ini secara komunikasi politik tidak mungkin Ustadz Mardhani Alisera mengumumkan secara publik berhadapan-hadapan dengan yang disukai oleh publik. Publik Jakarta kan sukanya Anies. Kalau Mardhani Alisera mengatakan ketidaksukaan atau berseberangan dengan Anies Baswedan, secara politik rugi besar PKS saat ini. Makanya bermain kata-kata tadi. Jadi ini bisa dimengerti. Jangan pernah kita mengumumkan ke publik kita berseberangan dengan kecintaan masyarakat saat itu gitu. Jadi kira-kira gitulah. Tapi besar nggak peluang PKS untuk mengusung Anies dengan kondisi hubungan yang di tahun 2017 itu? Kalau saat ini saya belum melihat itu ada gitu. Peluang itu belum ada ya? Belum ada. Makanya tadi saya analisanya menghubungkan dengan kemungkinan desas-desus yang tadinya Wagub pengennya gubernur gitu kira-kira. Baik, dari Bang Hensat kita menuju ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, Anda melihatnya seperti apa? Tujuan akhir dari PKS ini seperti apa? Apakah memajukan kadernya atau melihat calon yang lebih potensial secara elektabilitas? Yang utama tetap sebagai partai kader kita punya kewajiban mengajukan kader kita
kepada masyarakat. Itu bukti bahwa partai ini punya kaderisasi yang baik. Bahwa mungkin belum top of mind, elektabilitas, kami yakin dengan akar rumput PKS yang matur nuwun Mas Hensat ya, kita sudah menang di 2004, sekarang menang lagi di 2024, dan tahun periode lalu PDI yang menang kita nomor 3 gitu loh. Tetap saja PKS saat ini kita menang di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Saya selalu godain Bang Masinton nih, PDIP itu menangnya di Jakarta Barat dan Jakarta Utara gitu loh. Jadi kalau PKS PDIP gabung itu 5 itu dominan. Tetapi saya setuju Bang Masinton bahwa figur itu menentukan, tetapi sampai how low can you go, sampai kapan kita ingin membangun figur. Jokowi Dodo itu figur gitu loh, tapi kita bisa melihat fundamental ekonomi kita, pendidikan kita, macam-macam kita. Nggak tahu Bang Masinton setuju atau tidak, tapi saatnya jangan solo player, saatnya tim player. Jangan jadi sendirian Superman, tapi super team. Dan itu terbukti kalau dia dari partai politik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Mardhani, Bang Masinton dan juga Mas Hensat atas waktunya. Ini menarik sekali. Ini kita sama-sama tunggu ya konfigurasi partai politiknya seperti apa. Prediksinya benar nggak akan ada 2 poros koalisi? Nanti kita tunggu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sehat selalu.